Oke, bertemu kembali di materi Pratugas Akhir. Materi ini adalah materi yang melengkapi dari materi sebelumnya sebagai sebuah pendalaman terhadap konsep perancangan arsitektur. Kalau kita perhatikan, ada dua buku yang mungkin bisa menjadi pegangan ketika kita akan menyusun sebuah konsep. Buku dari Edward E. White, konsep source book, memang buku yang cukup tua, buku yang sudah terbit sejak tahun 1975. Tapi menurut hemat saya, buku ini juga memberi banyak hal yang sampai sekarang masih relevan sebagai sebuah uh, referensi yang mendasar dari penyusunan sebuah konsep perancangan arsitektur. Di buku ini akan banyak diungkap tentang vocab atau perbendaharaan bentuk arsitektural. Sedangkan buku yang sebelah kiri yang berwarna ungu dari James Tate, The Architecture Concept Book, memang buku yang baru 2018. Dari judulnya kita bisa lihat bahwa inspirasi atau tuntunan ketika kita melakukan kreatif idea dan strategi dalam proses praktek perancangan atau penyusunan sebuah konsep arsitektur. Buku ini menjadi pegangan. Nanti ada beberapa hal yang dibahas berdasarkan buku ini, walaupun nanti di bagian akhir tidak hanya mengacu pada dua buku ini. Kita coba akan lihat lebih lanjut. Sebenarnya konsep itu apa sih? Konsep secara definisi adalah abstrak idea, ide yang sifatnya abstrak, ide yang mungkin bentuknya kata-kata, mungkin bentuknya yang belum detail, belum teknis, lebih ke ide dasar. Kalau kita bicara dalam arsitektur, ide dasar dari arsitektur itu apa sih? Rencana atau intensi dari si arsitek ketika dia berhadapan dalam sebuah proyek. Di buku Edward T. White didefinisikan cukup banyak ya. Konsep itu bisa initial generalized idea, jadi ide yang sangat umum, sangat mendasar seperti definisi tadi, sifatnya abstrak, atau ada yang dia menyebutkan sebagai kecambah atau embrio, bahkan ada a perception about form, resulting form and an analysis of problem. Jadi persepsi yang dilakukan atau yang dimunculkan dalam pemikiran si arsitek ketika dia setelah menganalisis permasalahan yang dia hadapi. Jadi resulting from an analysis of the problem. Jadi kalau diperhatikan di materi sebelumnya tentang konsep kaitannya dengan sintesis dan segala macam, sebelum tahapan penyusunan konsep ada yang disebut dengan analisis perancangan. Jadi konsep sebenarnya sebuah persepsi dari si perancang ketika dia mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi hemat saya, konsep perancangan bisa merupakan sebuah jawaban terhadap permasalahan perancangan, dan prosesnya melalui analisis. Bukan hanya sekedar ide seketika atau karena inspirasi belaka dari seorang arsitek atau perancang. Ini yang kemudian menurut hemat saya juga membedakan dengan
konsep di seni murni, karena kaitannya adalah penyelesaian sebuah permasalahan perancangan. Atau kalau definisi yang kesempatan, designer first idea about building morphology. Ide yang awal pula, ide yang besar, big idea, seperti tadi didefinisikan. Kalau kita lihat di buku James Tate, konsep is a reason. Jadi alasan dari si perancang yang kemudian dimanifestasikan secara nyata dalam ide. Konsep for architect should be the reason to build. Jadi konsep itu alasan mendasar sekali bagaimana si arsitek harus membangun. Kenapa sih harus dibangun? Kenapa sih harus diselesaikan secara konsep tertentu? Itu yang membedakan pemahamannya terhadap seperti tadi yang saya ungkapkan sebagai kerja seni. We must always have a reason to build. Jadi tidak semata-mata membangun, tapi bangunan ini punya alasan, punya tugas. Kalau dikatakan dipersonifikasikan, si bangunan itu punya tugas tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah perancangan. Oke, coba kita telusur lebih lanjut. Kita coba ya bongkar-bongkar sedikit lah, tidak mendalam, tapi beberapa halaman, beberapa pernyataan dari buku Edward T. White. The traditionally architectural concept have been a designer way of responding. Jadi sebagai respon terhadap non-physical problem statement, translating the non-physical problem statement to the physical building product. Jadi respon permasalahan yang non-fisik yang kemudian diselesaikan oleh si arsitek secara fisikal bangunan. Jadi bangunan ini sebenarnya menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana memunculkan masalah ya, dari analisis, dari hal-hal yang diketahui, yang dipahami oleh si arsitek tersebut. Sehingga sebaiknya sebuah karya arsitektur itu bukan membuat masalah, tapi sewajarnya dan sebaiknya karya arsitektur itu menyelesaikan masalah. Designer perception of the problem situation. Jadi, penyelesaian masalah benar kembali ke desainer, kembali ke arsiteknya, persepsi dari si arsitek dalam menghadapi, dalam memahami permasalahan. The designer concept are sometimes called the big idea, basic framework, or primary organizer. Jadi memang persepsi ini adalah persepsi besar, persepsi yang mendasar, persepsi yang pertama kali yang merupakan respon dari si arsitek dalam menyelesaikan permasalahan. Dan konsep-konsep big idea itu sebenarnya menjadi bagian, kemudian di breakdown, diturunkan dalam semua, occur at all level of planning. Jadi semua tahapan perencanaan, semua tahapan perancangan itu dasarnya adalah konsep yang dipersepsikan tadi. Ya, pemikiran si arsitek dalam mencoba menyelesaikan permasalahan kemudian di breakdown menjadi bagian yang utuh dalam sebuah skema, sebuah tahapan perancangan, belonging to schematic design phase of the planning process. Jadi big idea itu ya kemudian harus bisa diturunkan dalam semua step, semua tahapan proses perencanaan dan perancangan. Ini lebih menegaskan lagi, solving the design problem to break the design problem down
into a manageable number of parts. Jadi konsep bangunan yang besar tadi itu sebaiknya memang bisa diturunkan untuk menyelesaikan beberapa part, beberapa bagian dari sebuah tahapan perancangan. The problem as a series system to be combined. Dan kemudian ya mesti dipecahkan satu persatu. The whole design situation must be defined prior to generating concept for solving problem. Ini kembali lagi menegaskan bahwa konsep adalah sebuah penyelesaian permasalahan. Nah, ini menjadi titik fokus adalah permasalahan yang seperti apa. Itu sangat-sangat kasuistik. Kita tidak bisa mengeneralize semuanya kemudian menjadi sebuah terminologi atau sebuah rumus yang bisa berlaku semuanya. Benar-benar kembali lagi tadi Anda telah dijelaskan persepsi si desainer tersebut. Dia ingin menyelesaikan bagian permasalahan yang mana, dan itu yang kemudian menjadi dasar penyusunan konsepnya. The successful of the building is depend on the correctness of adjustment made during planning and nowhere are more design alternative estimate or direction of the solution more strongly influenced than at the beginning. Jadi kesuksesan sebuah bangunan itu kembali lagi kepada seberapa dekat. Saya memahami correctness itu bukan pada benarnya, tapi seberapa dekat pemahaman si arsitek dalam memutuskan tahapan-tahapan, dalam memutuskan konsep besarnya seperti apa, kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan perancangan dan alternatifnya seperti apa. As a designer become more sensitive to be catalyzed he used for making his concept. He will become more fertile in design. Jadi sensitivitas dari seorang desainer dalam melihat situasi, dalam melihat permasalahan itu yang kunci sukses dalam dia melakukan penyusunan konsep perancangannya, kemudian di breakdown dalam tahapan-tahapan perancangan. Ini yang kita bisa pelajari dari Edward T. White tadi. Di buku ini apa yang dikatakan? Our architecture should be created with a reason. Sama dengan Edward T. White. Jadi sebuah karya arsitektur itu harus punya reasonnya, punya alasannya. Dan reason ini adalah sebuah jawaban terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Building that become architecture by successful realization of the original concept. Kembali lagi tadi kalau mengacu pada Edward T. White, konsep adalah sebuah pernyataan dari pernyataan penyelesaian masalah dari sebuah permasalahan yang setelah dia si arsitek atau si desainer menganalisis. Ini yang cukup kata-kata terakhir yang cukup perlu digarisbawahi. Think before you design at every stage of design process. Jadi pemikiran atau cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang terukur, cara berpikir yang sensitif, cara berpikir yang penuh perhitungan itu bisa dikatakan diwajibkan dalam sebuah penyusunan konsep desain yang merupakan jawaban terhadap permasalahan di desain tersebut. Jadi think before you design. Jadi bukan hanya sekedar luapan emosi semata, tapi benar-benar berpikir, dipertimbangkan, diperhitungkan. Itu kenapa analisis menjadi sangat penting di dalam sebuah proses desain. Kalau kita melihat beberapa sumber
saya mengacu pada satu sumber ini yang mudah dipahami, bahwa ada beberapa sumber inspirasi. Ini tercatat 21 architectural concept ideas. Saya yakin lebih dari ini, tapi minimal kita bisa belajar tentang ini. Dari ke-21 saya mengambil beberapa, tidak semuanya. Mungkin kita bisa lihat beberapa yang bisa kita perdalam masing-masing. Silakan menuju website ini, ada beberapa penjelasan detailnya. Pada saat ini saya hanya mengungkap beberapa contoh saja. Oke, tipografi di website ini memberi judulnya tipografi, walaupun sepertinya lebih cocok topografi. Jadi topografi dari site yang akan proyek itu ditempatkan. Pemahaman site menjadi sangat penting. Sensitivitas si desainer menjadi sangat diuji di sini. Bagaimana pemahaman site tersebut dan bagaimana kemudian menyelesaikan. Tidak hanya sekedar masalah struktural, katakanlah di tanah berkontur, katakanlah di tepi air, baik sungai maupun laut, atau di tanah datar pun, atau di tanah Indonesia terkenal di ring of fire, jadi tanah yang rawan gempa, rawan tsunami dan segala macam. Bukan hanya sekedar penyelesaian struktural approach semata, tapi bagaimana kemudian potensi dari tapak tersebut dipahami oleh arsitek, yang kemudian dipadukan dengan bentuk, dipadukan dengan fungsinya, dipadukan dengan aktivitasnya, dipadukan dengan apa yang akan terjadi di situ. Jadi mengeksplor lebih lanjut tapak menjadi hal yang penting. Mengeksplor dari tapak tersebut sebenarnya memberi inspirasi si arsitek dalam mengungkapkan konsepnya. Dia ingin menyelesaikan seperti apa. Contoh yang dua di atas yang berkontur cukup ekstrim, yang sebelah kiri kontur ekstrim itu justru digali, kemudian bangunannya diletakkan, disisipkan di antara kontur tersebut. Sedangkan yang sebelah kanan melayang di atas kontur, tidak merusak kontur lebih lanjut. Tentu ada pertimbangan tersendiri, termasuk juga dengan jenis tanah, kemungkinan adanya bahaya dan segala macam. Dua karakter dari dua kontur ini saya yakin juga akan berbeda, sehingga si arsitek yang sebelah kiri berani melakukan katakanlah cut and fill lebih lanjut, bahkan bukan hanya cut and fill tapi penggalian lebih lanjut. Mungkin ini adalah di site yang bertanah kapur, mungkin kita tidak tahu karena ini sumbernya adalah sumber dari Google yang tanpa keterangan lebih lanjut. Atau di bagian bawah, bagaimana melihat potensi dari tepian air tersebut yang menjadi landmark. Contoh yang paling bagus memang Opera Sydney House yang karyanya John Husson, yang secara perhitungan arsitektural, secara perhitungan proyek itu sangat tidak mungkin dan bisa dikatakan proyek yang gagal karena over budget, kemudian beberapa permasalahan struktural, permasalahan akustik juga terjadi di situ yang tidak dipikirkan. Tapi ada hal yang diselesaikan oleh Johnson sehingga proyek itu tetap dilanjutkan, adalah sebuah image, sebuah landmark, tidak hanya kota tapi Australia secara keseluruhan. Jadi memandang Opera House, kita tahu itu adalah di Australia dan tepatnya di kota Sydney. Seperti itu, ada hal-hal yang dipentingkan, ada hal-hal yang diutamakan, bukan mengabaikan,
ada hal yang lebih diutamakan, ada hal yang lebih ditonjolkan dalam sebuah penyusunan konsep, yang kemudian yang lain mengikuti, menyesuaikan, beradaptasi terhadap konsep tadi. Kalau operatifnya konsep landmarknya yang menjadi fokus utama. Kita lanjutkan. Vernakular, pendekatan ini atau ide ini banyak banget dilakukan, tapi yang coba saya munculkan di sini justru konteks ini. Kalau tadi melihat konteks site-nya panja karakter dari tapak, ini karakter dari tapak justru karakter budaya, karakter masyarakat yang pernah tinggal di situ, karakter dari kesejarahan dari kawasan, karakter dari, ada yang mengatakan kearifan lokal, ada yang mengatakan pengetahuan lokal, apapun lah yang dinamakan, tapi karakternya justru pada karakter tempat site itu berada yang terkait dengan kehidupan manusianya. Contoh yang di kiri atas, karyanya Rao yang mencoba mengadopsi bambu, kemampuan petukangan bambu, kemudian juga bentuk itu juga melihat konteks dari tapaknya. Dia bentuk melengkung bukan hanya sekedar ingin tampil beda, tapi juga ada pertimbangan angin yang cukup keras terjadi di situ. Atau karyanya Doshi yang sangat modern, Doshi sebagai yang sebelah kanan atas sebagai murid dari Corbu dan Luikan. Tapi pada saat bersamaan eksplorasi terhadap pemahaman arsitektur Indianya juga cukup kuat, sehingga di sini memahami konteks vernakularnya menjadi unik gitu. Bagaimana vernakular itu bertemu dengan cara berpikir modern, material yang sangat modern, material beton dan segala macam. Tapi ada konteks vernakular deh. Yang saya maksud di sini adalah vernakular bukan hanya mengcopy paste bentukan rumah-rumah tradisional, rumah vernakular, rumah adat dan segala macam, ditempelkan kemudian difungsikan. Bukan sekedar itu, tapi justru menjadi dasar eksplorasi. Yang kiri bawah karyanya Renzo Piano juga seperti itu. Ini karya yang sangat kontemporer, sangat yang baru sebagai sebuah pusat kebudayaan, tapi basis pemahaman budaya, basis pemahaman kulturalnya yang menjadikan proyek ini bisa dipahami berinspirasi atau terinspirasi dari pemahaman vernakular. Pemahaman tadi dari website ini ada public and private. Umumnya selalu dipisahkan secara tegas antara public dan private, kaitannya juga dengan kenyamanan, kaitannya juga dengan privacy, kaitannya dengan aktivitas. Tapi contoh yang menarik transparan toilet di Tokyo ini justru dua hal tersebut itu ditabrakkan secara radikal. Kenapa saya katakan radikal? Karena toilet di Tokyo, toilet umum yang ketika orang sebelum pintu toilet itu dikunci, itu akan transparan, terlihat jelas. Sehingga kebersihan menjadi faktor utama. Toilet itu menjadi ukuran. Kita tidak perlu berdebat permasalahan tentang kebersihan untuk di Tokyo atau orang Jepang, itu luar biasa. Tapi di sini kita melihat bahwa public and private, sebuah konteks yang sederhana bisa menjadi sumber ide, menjadi sumber inspirasi dari sebuah fasilitas yang kayaknya sederhana, sebuah toilet umum. Tapi justru karena toilet umum yang sifatnya sangat private, justru pada saat tidak digunakan menjadi terlihat dari luar transparan. Kegiatan aktivitas private di toilet, tapi pada saat bersamaan
bersamaan toilet ini adalah toilet yang publik, toilet umum, kamar mandi WC umum gitu kan. Dan dilakukan juga dengan transparan ketika tidak digunakan. Ketika digunakan, ketika di lock seperti gambar kanan atas, itu dia akan memburam kacanya. Ini ada kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan persepsi dan segala macam. Hal yang menarik buat saya, kasus sederhana sebuah toilet tapi punya pendalaman atau punya konsep yang cukup kuat. Dua hal yang paradoks ditabrakan. Oke. Kita bisa melihat dari penjelasan singkat dan sederhana tadi bahwa desain di dalam arsitektur itu cukup rumit. Arsitektur is not created in a vacuum. Jadi arsitektur itu bukan sesuatu hal yang tanpa nilai, tanpa konteks, tanpa persepsi apapun. Arsitektur tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya adalah respon dari konteks. Konteks kota, konteks sosial, konteks tapaknya, dan segala macam. Pada saat bersamaan juga arsitektur is also expected perform function. Karena arsitektur itu berfungsi, karena arsitektur itu wadah kegiatan. Jadi kaitannya juga dengan manusianya, kaitannya dengan performa dari bangunan itu. Kaitannya kemudian dengan formnya juga. Provide a concrete solution and assign and to come to life through its design. Dan ketika sudah ada bentuknya, ya juga material strukturnya ada unsur keselamatan di situ, ada unsur kenyamanan di situ. Pada saat bersamaan juga ada unsur kegiatan dan keindahan. Jadi dari desain map ini kita bisa lihat bahwa sebuah karya arsitektur itu punya pemikiran. Kembali lagi kalau tadi dikatakan bahwa konsep setiap tahapan harus dipikirkan, setiap tahapan mendesain, setiap tahapan merancang itu harus dipikirkan secara cukup direct related to every architectural design. Jadi ini peta atau desain map yang bisa menjadi acuan mau diarahkan seperti apa, dan bisa menjadi acuan ketika menyusun sebuah konsep. Bagaimana fungsinya, bagaimana konteksnya, bagaimana bentuknya, bagaimana material dan struktur. Apakah struktur itu membawa pengaruh terhadap kota, konteks kota? Apakah struktur tersebut berfungsi dengan sesuai untuk aktivitas di dalamnya? Dan tentu struktur itu terkait juga dengan bentuk dari bangunan itu. Kalau kita lihat dari pengantar di buku ini, arsitektur itu terletak di dan berfungsi sebagai kontainer of activity of man. Jadi sebuah wadah, mau nggak mau, sebuah wadah aktivitas dari manusia. Dan arsitektur juga terkait dengan emosi dan practical need. Emosi si pengguna ketika melakukan aktivitas, pada saat bersamaan juga harus praktek, harus praktis, harus performa bangunannya sesuai dengan aktivitasnya. Arsitektur is not like create a framework to national life. Pada saat bersamaan, seperti tadi dikatakan, national life itu ya arsitektur juga penanda zaman. A civilization can best be understood by its arsitektur. Kalau tadi saya beri contoh Sydney Opera House sebagai penanda zaman. Di Jakarta ada Monas. Lupa itu kan
tugu bukan arsitektur. Jangan lupa di dalam Monas ada kegiatannya atau Masjid Istiqlal kalau mau lebih jelas. Bahkan tidak hanya penanda zaman secara luas, tapi bagian seperti Pak Eko Prawoto sempat juga nyatakan bahwa setiap orang ketika membangun rumah tinggalnya itu mungkin tidak lebih dari 2 atau 3, 1 atau 2 kali untuk benar-benar sebagai rumah bagi relung jiwanya yang dikatakan Pak Eko. Jadi memahami arsitektur memang tidak hanya sekedar penyelesaian aktivitas pada aktivitas semata, tapi bagaimana kemudian terpadu kaitannya dengan alam, kaitannya dengan tapaknya, kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan performanya, sesuai dengan performa dengan aktivitas. Ada hal-hal yang sangat kompleks yang justru bisa menjadi sumber inspirasi ketika menyusun sebuah konsep arsitektur. Ini yang kata Bernard Sumi, arsitektur is not so much a knowledge of form. Tidak hanya sekedar ilmu tentang, tapi justru pada pengetahuan itu sendiri. Karena di dalam arsitektur kita bisa mempelajari, kita bisa mengungkapkan, kita bisa menganalisis beberapa hal yang terkait dengan pengetahuan. Jadi kompleksitas perencanaan sangat kompleks, tapi pada saat bersamaan kompleksitas itu justru membawa peluang kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut konsep-konsep yang mungkin kita harus meminjam dari ilmu pengetahuan lain, kita harus melihat menoleh dari pengetahuan lain, tapi sebab ini seperti kata Bernard Sumi, but a form of knowledge, bentuk pengetahuan itu sendiri. Sekian dan selamat mencari ide konsep rancangan kalian. Terima kasih.